Selamat tahun baru. Kita tanggalkan tahun yang lalu, beban-beban tahun lalu kita tanggalkan semua. Kita masuk ke tahun 2023, tahun yang dunia memprediksi, tahun susah, tahun sulit. Tapi kita di dalam Tuhan tidak boleh pakai hidup prediksi. Harus pakai iman dengan kacamata iman ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan saksian demi kesaksian, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Apa yang kami alami dalam hidup kami ini karena campur tangan-Mu, karena anugerah-Mu, kami percaya mengawali tahun 2023 ini yang penuh dengan tantangan, kami hidup berjalan bersama Engkau. Berkati firman-Mu, berkati, meteraikan dalam hati setiap kami. Ambil alih ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Tema pada malam hari ini berfokus kepada Kristus ya. Kita memang hidup masih di dunia, tapi kita harus berfokus kepada Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita hidup tetap harus bekerja, yang sekolah tetap sekolah, yang melayani tetap melayani, tapi tujuannya satu, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi semasa kita di dunia ini kita boleh menikmati suasana surga di bumi di mana kita tinggal. Jangan sampai rumah tangga kita kayak neraka atau bisnis kita kayak neraka. Kalau rumah tangga enggak ada suasana surga, itu dampaknya ke gereja, dampaknya ke kota, dampaknya ke negeri. Ya kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, hidup kita harus betul-betul dimanifestasikan dalam kekristenan kita. Karena kekristenan ini bukan agama, gaya hidup yang diciptakan berjumpa dengan yang menciptakan, mengalami perubahan hidup. Yang dirubah bukan bentuk fisiknya, tapi karakternya, attitude-nya. Ya, tadi sudah banyak kesaksian. Gak apa-apa, itu pada saat kita bersaksi, itu bukan kita yang merasa kita gak sempurna, semua gak sempurna. Dan apa dialami jemaat itu bukan karena memang gembala itu wajib mendoakan. Tapi yang lebih penting kita, makanya mari tahun 2023 ini kita harus lebih jam-jam doa kita tambah. Jam-jam doa kita tambah, kita renungkan firman Tuhan. Jadi kita mengerti, kita ikut Tuhan Yesus itu tujuannya apa? Apakah hanya sekedar kita mau ditolong, sakit sembuh, COVID tidak sampai meninggal, itu salah satu. Tapi yang terpenting kita di dunia ini harus memancarkan kasih Tuhan. Sehingga orang boleh tahu, oh Yesus itu seperti ini. Ya, jadi kita semasa kita hidup di dunia ini hanya tempat kita transit ya. Kita nggak mungkin selamanya di dunia. Ada saatnya kalau sudah kita pulang, tapi semasa di dunia ini kita boleh menikmati suasana surga, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kalau kita bisa mengalami kasih Kristus, kita disakiti, kita di apapun, kita nggak bisa balas. Karena kasih Kristus ada dalam hidup kita. Ya, jadi Filipi 3, tolong dibantu ayat dulu, nanti kita baca bergantian ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3, ayat 12 saya baca. Nanti 16 bersama-sama, 13 jemaat ya. Semua membaca. Dari depan saja ya. Saya baca dulu ya. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Melainkan aku mengejarnya. Jadi Paulus itu mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13 jemaat. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Ya, jadi kekristenan tuh jangan ingat-ingat masa lalu terus. Masa lalu tuh buat apa ya? Buat mengingatkan kita. Ya, tapi kita harus berlari kepada tujuan hidup. Tuhan memanggil aku untuk apa? Panggilan surgawi ya. Ini sekarang 14 ya. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya nanti ada kado, tukar-tukar kado ya. Itu memang salah satu untuk
acara supaya kita boleh ramah tamah, Pak, makan. Tapi yang terpenting tuh panggilan surgawi itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Ya tuh, ada hadiah. 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir seperti demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga. Maksudnya apa? Kita harus berpikir seperti Rasul Paulus. Tuhan tidak mengendaki kita seperti Rasul Paulus. Hidup susah, buat tenda, disesat, dipukuli. Naik kapal-kapalnya karam. Bukan karam karena holiday, karena pelayanan. Ya, melayani, memenangkan jiwa, dianiaya. Ya, bukan itu yang kita alami saat ini kan. Tuhan tidak seperti itu, tapi kita harus mengerti ketika menghadapi masalah dengan keluarga, itu salah satu kedagingan kita mulai dihancurkan sama Tuhan. Keegoisan kita ya, 16 bersama-sama. Tetapi baiklah tingkat pengertian telah tercapai itu, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi sebagai anak Tuhan, kita tuh kenapa kita minggu ibadah. Saya tadi bersyukur lihat uploadan sebagian ya. Doakan yang walaupun saya selalu pesan, jemaat dimanapun engkau berada, silakan holiday, acara keluarga, retreat apalagi. Tapi jangan lupa, ibadah itu penting. Cuma 2 jam, di mana engkau berada. Ya, kalau sebagian enggak ibadah, ya nanti diingatkan teman-temannya. Ibadah dimanapun ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Karena apa? Kalau kita enggak ibadah, kekristenan kita tuh dangkal. Kita enggak mengerti maunya ikut Tuhan apa ya. Jadi malam hari ini tujuannya apa? Kita hidup berfokus kepada Kristus. Apa maksudnya fokus? Ada 3 hal nanti ya. Tolong bantu. Ini ya. Jadi mengawali tahun ini kita pasti punya program kan ya. Nanti tahun depan kita punya cita-cita. Kalau anaknya ada lagi yang belum, aku bangunkan toko untuk si A, si B. Ya punya planning. Ya, mengawali tahun yang baru ini biasanya kita manfaatkan. Tahun depan aku punya program apa, tokoku tak kembangkan. Kalau yang punya slab mungkin slabannya dibelikan alat yang lebih canggih. Itu baik, memang perlu. Kita harus bekerja. Tapi yang paling penting, kita harus membuat resolusi hidup berfokus kepada Tuhan. Karena pada saat kita pulang ada pujiannya. Saya berkata demikian bukan kita tidak boleh bekerja. Ada pujiannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ini tadi ada jemaat sudah lama sakit, matanya tidak kelihatan, tidur di atas tempat tidur mungkin sekitar 10 tahun. Akhirnya pulang. Tapi dia tidak finishing well, finishing strong. Kenapa? Di dalam perjalanan hidupnya sudah dibaptis. Saya sendiri baptis waktu itu di rumahnya karena saya ke gereja. Tapi dalam perjalanan kekristenannya tidak pernah ibadah. Di rumah pun dia masih pakai cara-cara adat istiadat. Pakai macam-macam. Bahkan pakai benda-benda yang kuasa-kuasa gelap dan sebagainya. Tujuannya untuk menikmati hidup di dunia dengan cara-cara. Seperti ini gak ada keselamatan. Dia gak fokus sama Tuhan. Ya, jadi kita belajar. Ada lagi, gak nyangka. 100 hari yang lalu, ini orang Katolik tapi 100 hari yang lalu, papanya meninggal. Kemarin lusa tiba-tiba anaknya umur 44, gak tahu sakit apa, meninggal. Gak tahu. Kita gak tahu usia kita sampai kapan. Puji Tuhan saat ini semua kita dikasih kesehatan. Yang COVID gak sampai berangkat katanya. Ya Cicu juga pernah kena, ya toh. Itu karena anugerah Tuhan. Makanya mumpung Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup. Kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Fokus kepada panggilan surgawi. Fokus kepada panggilan surgawi bukan terus semua hari hamba Tuhan enggak. Terus tokonya ditutup, selain ditutup. Bukan, tetap bekerja. Tetap buka usaha. Tapi fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada benda-benda di dunia ini. Enggak ada selesainya. Ya, kita boleh ambisi, tapi tidak boleh ambisius. Jadi ini, bantu sana aja ya, next selanjutnya. Jadi untuk tahun 2023 ini, mari, apa yang kita lakukan sebagai wujud kalau kita berfokus kepada Tuhan. Ya, tadi saya berangkat, saya runding dengan Cik Fang.
Ini tahun ini harus mulai ada doa pagi di sini. Bagi kami berat, tapi enggak apa-apa. Asal ada yang mau doa. Karena apa? Ya, memang kadang-kadang kita, ini kan masih jemaat sampai 100. Ingat saya sama Cifang, terutama Cifang ingat. Kalau doa itu sampai satu, di doa sitok-sitok, keluarga ini kok. Ingat. Tapi kalau nanti sudah jemaatnya pindah ke tempat sana, kalau sudah 300, enggak mungkin ingat. Jadi makanya kita bisa belajar berdoa sendiri. Ya, jadi apa wujud kita fokus pada Tuhan arti 3? Kita harus punya wujudkan. Yang pertama, silakan next. Melupakan apa yang di belakang. Ya, di ayat 13. Saudara-saudara, Paulus bilang kepada jemaat Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus itu dulu ya, saya baca kisahnya Paulus ya, sebentar ya, supaya kita ngerti ya, kehidupan Paulus. Paulus ini menilai dengan benar, dia tidak berkelebihan, dia tidak menyatakan dirinya telah sempurna, memperoleh pengenalan tuntas akan Kristus. Apakah Paulus mengenal Kristus? Ya. Apakah dia mengenalnya? Dia penuh. Ya. Paulus mengatakan belum penuh. Dia bilang, aku masih perlu mengenal. Keinginan Paulus dia ingin selalu mengenal Tuhan, siapakah Tuhan sebenarnya. Dulu Paulus adalah penganiaya orang Kristen, benci sama orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa sama Tuhan, dia menjadi pemenang jiwa. Jadi saat ini, kalau kita masih menyimpan tahun ini, tahun 2023, lupakan apa yang di belakang. Kalau dulu kita masih benci sama si A, si B, kita jengkel, kita punya ganjelan, selesaikan. Jangan dipendam. Karena yang rugi kita sendiri. Yang kita jengkel itu bisa hura-hura, kita sendiri yang sakit. Ya, jadi hati kita dibersihkan. Lupakan apa yang di dulu. Melupakan apa yang telah di belakang, saya buat unik. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kalau pengusaha masih perlu, apalagi anak masih muda-muda seperti Dianming sama Lili. Masih mikirkan bagaimana nanti meritnya Nico, Leon, ya. Kalau saya masih bagaimana mikirkan anak saya supaya lebih berkembang. Semua punya tujuan. Tapi ingat, jangan beban 2022 kita bawa terus. Kita tinggalkan. Apa yang kejadian next selanjutnya. Jadi apa yang kita kejadian tahun 2022 itu kita harus jangan ingat-ingat terus. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tidak bisa diulang kembali. Ya, jadi kesalahan kita kalau dulu tidak hati-hati, mungkin kita salah ngelola keuangan sehingga kita terjerat dengan hutang. Mari tahun ini kita rubah. Ya. Jangan terus ini contohnya dalam hal hutang. Kalau dulunya kita suka tidurnya malam-malam, ya, enggak pernah pulang. Kita rubah tahun ini. Jadi apa yang dulu peristiwa-peristiwa yang enggak enak buat kita susah gara-gara. Setiap akibat itu pasti ada sebabnya. Orang kalau, contohnya saya buat contoh ya, supaya jemaat enggak merasa aku kok disinggung Pak Herman. Enggak, saya belajar enggak nyinggung. Saya hari ini umur 60, nanti Februari 61. Perjalanan hidupnya saya, umur 35. Makanya sembrono, tidur enggak karu-karuan, merokok, ya, wis macam-macam. Makanya tidak pernah olahraga, tidak pernah jaga kesehatan. Akhirnya berjalannya waktu, belum kenal Tuhan, sakit penyakit ada semua. Lah begitu kenal Tuhan kita harus berubah sistemnya. Tiap bulan dikontrol, apa yang perlu kita obati. Jadi yang masa lalu tuh sih kita ingat. Jangan terus saya hidup seperti dulu. Dulu kan saya makan tuh ya. Habis makan, paling suka tuh saya tuh makan, ini kok mau makan ya. Dulu tuh paling suka saya cakri. Waktu itu cakri belum bangun seperti ini. Masih kaki 5. Senin malam makan cakri dengan teman-teman. Nanti Rebunya makan kikil. Jumatnya makan sate kambing. Minggunya makan anjing, dibeleh, makan, minum bir. Itu gaya hidupnya. Ya akhirnya di masa tua nimbun penyakit. Makanya saat ini kita harus lupakan kehidupan kita yang lama. Ini salah contoh, cara contoh kita mengelola hidup. Istirahat dan makan. Ya, jadi demikian juga prestasi dan kesalahan yang masa lalu tidak bisa diulang kembali. Jadi tidak mungkin Tuhan aku dulu sudah keliru salah cara, masa mau diulang tidak bisa. Jangan dilakukan lagi. Kalau dulu makannya digelojo istilahnya. Tidak mau diet, makan seenaknya, pokok santap
Sekarang harus berubah supaya sehat, umurnya panjang. Orang sakit itu bukan karena salah Tuhannya. Kita nggak bisa ngelola cara hidup kita makan kita. Punya sudah tahu dangnya, minum manis-manis ya. Jadi apa yang dilakukan itu harus menjadi apa yang terjadi sebagai pelajaran masa depan. Apa yang dulu kita salah jangan dilakukan lagi. Banyak wes, mau masalah bisnis apa, masalah ngatur rumah tangga bagaimana, menghadapi pasangan hidup bagaimana. Ya, bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, mari kita saat ini kita lupakan. Kita menggantikan dengan hidup berfokus kepada Kristus. Maksudnya apa? Ketika kita berfokus kepada Kristus, maka apa yang kita ingat adalah firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh merubah hidup kita. Firman itu boleh menasihati. Amsal ada, taruhlah pisau di lehermu supaya kamu makan tidak ngawur. Macam-macam. Amsal 1-31 itu nasihat-nasihat firman Tuhan. Jadi itu mengingatkan kita. Supaya hidup masa lalu yang kita salah, jangan diulang lagi. Ya, selanjutnya yang kedua, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, bukan hadiah depan hati itu. Tapi hadiah dari Tuhan, panggilan surgawi dari Allah. Apa panggilannya? Next, selanjutnya. Kita harus menyadari sebagai orang Kristen bahwa anugerah keselamatan itu harus kita pertahankan. Adalah suatu panggilan. Jangan ngomong dibaptis selamat, betul. Tapi kalau kita nggak hati-hati, nggak pernah ngerenung firman, bahkan kita masih pakai cara-cara yang lama seperti tadi itu, akhirnya mereka nggak jadi dilayani pemakaman secara Kristiani. Karena apa? Dia kembali ke cara yang lama. Kalau soal Alkitab, tidak ada keselamatan buat dia. Jadi ini, kita harus menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang sudah dimulai semenjak kita hidup. Jadi saat ini, sebelum kita pulang ke surga sungguhan, izinkan Tuhan bekerja dalam rumah tanggamu. Supaya di dalam rumah tangga kita itu ada suasana surga. Tidak gagal paham terus. Kalau kita sering gagal paham, cekcok, berkat Tuhan ada, tapi gak ada sukacita. Ya, ini kalau dibaca dari ayat sebelumnya itu, ayat 31, Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Ini, 3 ayat 1. Ia akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi sukacita itu kita dapat dari kita melakukan kebenaran. Ya. Jadi hidup dalam kerajaan surga itu berarti hidup mengikuti. Nah ini, kalau menjadi orang Kristen, kita harus hidupnya dengan cara-cara budaya surga. Alkitab nih panduannya, bukan panduan kita sendiri. Ya kalau mungkin kita sebelum kenal Tuhan, cara bisnis kita kotor, cara kita menghadapi pasangan kita nggak kurang mengapresiasi pasangan kita. Seringkali pasangan kita tuh kurang kita apresiasi. Atau saya juga minta maaf pada jemaat. Kalau kadang saya kurang apresiasi, kadang kan bisa lupa. Ya, itu harus kita belajar. Saya pun masih belajar. Jadi orang tuh suka dihargai. Kalau kita diapresiasi, dihargai, maka kita boleh. Lah makanya budaya Alkitab terus standar kita sebagai orang Kristen. Berbeda dengan budaya-budaya dunia. Kalau budaya dunia, tadi pagi Pak William khotbah juga sama dengan ini. Dia bilang, orang-orang gak kenal Tuhan bisa beli tempat tidur yang mahal. Ketika saya divonis tulang saya belakang 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, katanya Profesor Soekarno, tulang saya belakang tuh tidak boleh tidur tempat yang seponnya yang bisa punggungnya bisa mentelung, harus lurus. Akhirnya beli yang mahal. Seponnya sama bed tidurnya itu bagi saya mahal itu. 15 juta merek Incoil. Itu 6 tahun yang lalu. Tapi belum tentu saya bisa beli tidur yang enak. Jadi inilah. Ya. Jadi kita harus, kalau orang dunia bilang, kata kita bisa beli rumah yang mewah, mahal. Mungkin di Citraland atau di mana, di Jakarta Selatan lagi ngetren apa tuh? Depik apa tuh? Tapi kita belum tentu bisa beli istirahat tidur yang enak. Makanya kita pakai cara-cara Tuhan. Berbeda. Jadi aturan-aturan dunia itu jangan kita samakan. Kita adopsi ke kekristenan tidak bisa. Kita selalu mengucap syukur dengan keadaan kita. Sehingga orang bisa merespon panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi. Akan terus menggali dan menemukan kebenaran. Hidup kebenaran itu paling enak.
Tadi saya dibilang sama Cili kan, kalau ngalah tuh enak. Pertama abot, tapi sebenarnya begitu, ya saya salah, lego. Kalau enggak gitu, kita beri kesempatan kepada iblis untuk mengobrak-ngabrik rumah tangga kita. Iblis saat ini sedang gencar. Iblis tidak datang seperti, enggak. Dia datang masuk ke rumah tangga Kristen. Ke keluarga-keluarga yang enggak dekat, enggak ada mesbah keluarga, enggak ada doa sehati. Dia buka celah. Gereja pun juga demikian. Bisa terpecah-pecah. Gara-gara apa? Enggak ada kesatuan karena iblis yang intervensi. Makanya kita harus tahu standar kita standar Alkitab, jangan standar dunia. Ya, ingat. Tahun 2023 rumah tangga kita harus bahagia. Saling ngalah itu penting. Saya itu tipe enggak bisa ngalah. Tapi Tuhan bilang harus bisa ngalah. Sama pasangan harus bisa ngalah. Sama anak menantu ngalah harus bisa. Hari ini anak saya dengan menantu saya hampir 10 hari kembali tur dulu ke Jakarta. Di Supurupang Jember aja susah. Kenapa? Dia sudah punya dunia sendiri. Makanya kalau punya anak, kalau bisa SMA jangan di luar kota. SMA kuliah ocol wis, ini untung belum balik di Jember. Untung ini. Ya, jadi kita nggak sama maksa. Puji Tuhan ini anugerah ini. Makanya kita harus punya dunia sendiri. Kalau saya memaksakan anak saya pulang, ya Pak Imlek. Kalau saya paksakan pulang sekarang, dia mungkin mau pulang, tapi dengan grundel. Tahu grundel? Gak bebas aku. Apakah kita senang? Seperti masa kecil saya dulu. Gak mau. Diintervensi mertua, stres. Sekarang Cipang kan enak. Beratnya naik terus direm-rem. Kalau dulu kurus. Kurus kayak pacar ini kok gitu. Apa? Stres. Ya, kena. Ya kalau mertuanya enggak kena. Apa? Ipar-ipar itu. Bangun siang di counter. Beli ini di counter. Nah, enak bebas. Makanya sekarang saya beri kebebasan sama anak menantu saya. Silakan kamu punya dunia sendiri. Tapi jangan lupa punya orang tua di Jember. Punya orang tua di Indramayu. Damai dia. Ya, sampai saya sudahlah stop. Beli kaos, beli apa. Sudah papa enggak mau dibeli-belikan. Kamu pulang cukup. Wah, kayak apa? Ya, jadi ini. Buat suasana rumah tangga kita seperti surga. Bisnis juga demikian. Yang terakhir yang ketiga. Ini. 3. Meningkatkan pengertian di dalam Tuhan. Dia tuh Tuhan maksudnya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ikut Tuhan tuh harus mengerti maunya Tuhan. Tuhan mau apa sih? Aku kok seperti ini. Kenapa Tuhan aku ngalami seperti ini? Selalu tanya sama Tuhan lewat doa. Jangan gak mau doa. Doa itu perlu. Orang Kristen itu doa itu adalah nafas hidup. Karena gak ada doa gak bisa. Ya, next selanjutnya. Manusia pada mulanya diciptakan menurut gambar Allah dan rupa. Tapi karena dosa, sehingga rupa Allah rusak. Ingat kejadian Adam ya di Taman Eden. Jadi karya penebusan Kristus di kayu salib itu akan menghidupkan roh manusia kita. Kalau kita doa, kita tadi berapa banyak kita kalau nyembah kita bisa merasakan walaupun musiknya enggak full band, tapi saya merasakan tadi ada hadirat Allah. Di RRC itu ibadah enggak pakai musik. Tapi ya ada hadirat Allah. Lah di Indonesia ada kemanjaan, oh musik harus yang enak, sing gelegar, sing sam merinding, enggak harus itu. Ya, yang penting kita berubah. Karya penebusan Kristus salib menghidupkan roh manusia kita. Kalau roh manusia kita hidup, kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kalau enggak bisa kita nuntut terus. Ya, coba siapa di antara kita enggak pernah sakit? Orang kalau sakit masuk angin aja. Masuk angin berat atau lambung, kan mesti lidahnya putih ya, maaf ya. Makan apa enggak terasa kan? Dikasih capja enggak enak, bakmo enggak enak. Kenapa? Karena lidahnya putih. Orang Kristen kalau sakit, bukan sakit jiwa loh ya. Rohnya lagi enggak sehat, enggak pernah ketemu sama hadirat Tuhan. Itu enggak ada benernya orang. Orang ngomong dikit tersinggung. Ini asumsi-asumsi. Itu kenapa? Karena jiwa kita enggak ada connect dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, karya penebusan Tuhan di kayu salib, rohnya menghidupkan roh manusia kita. Sehingga seperti saya kalau bisa mau berhenti ngerokok, ya berhenti enggak yang berkenan dengan Tuhan. Itu karena roh Tuhan ada dalam hidup kita yang merubah. Kita enggak bisa merubah kita jangan berusaha merubah pasangan kita. Izinkan keluargamu ada Roh Kudus hadir, ada hadirat Allah.
Ya, penting. Manusia roh yang sudah hidup akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian. Suka baca Alkitab, suka berdoa, suka merenung firman Tuhan. Itu membuat kita mengenal pribadi Tuhan. Ya, terakhir kesimpulannya, jadi ingat, wujud kekristenan supaya kita hidup berfokus kepada Yesus adalah yang pertama, lupakan beban-beban tahun yang lalu ini di belakang. Kesalahan-kesalahan masa lampau jangan diulang lagi. Ya, kekeliruan-kekeliruan cara kita menghadapi persoalan. Kalau dulu pakai emosional, sekarang kita harus reda. Jangan sampai seperti dulu lagi. Tanggalkan manusia lamamu, menjadi manusia baru yang dituntun. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan pancet ya. Bertahun-tahun sampai orang ngomong pancet ikut Tuhan, tidak ada perubahan. Ya. Yang kedua, mengarahkan diri pada panggilan surgawi. Yaitu panggilan apa? Bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup kita harus serupa dengan Alkitab. Panduan kita jangan cara-cara dunia. Kalau ada persoalan, jangan diselesaikan pakai cara dunia. Tapi pakai cara Alkitab. Apa? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Itu bahasa Alkitab. Kalau bahasa dunia enggak. Tampar kanan, bales. Ya. Yang ketiga terakhir, meningkatkan pengertian akan Tuhan. Kalau kita punya pengertian yang dekat sama Tuhan, suka jauh pribadi, bersyukur tadi ya satu keluarga bisa main gitar semua, penyembah, saya enggak bisa gitar. Tapi apakah saya enggak bisa gitar terus saya enggak diam-diam? Enggak, berusaha. Bu Herman doa sendiri di kamar, saya di sendiri, pakai YouTube, puji-pujian dinaikkan, kita menyembah. Tiap pagi, siang, sore, kalau off, kalau enggak off, ya pagi, harus doa pagi. Untuk membangun rohani kita. Kalau rohani kita sehat, tubuh kita sehat, makan apapun enak. Ya, ini ada macam-macam, ada balado, apa kuala nanti makannya. Tapi kalau kita sakit, enggak ada enaknya makanan. Itu gambaran jiwa kita. Ya, biar ini mendidik. Ingat, tahun 2023, hidup kita harus mengalami fokus kepada Tuhan. Dikit-dikit fokus sama Tuhan. Melupakan apa yang dulu yang sudah kita lakukan. Tahun 2023 ini, tanggalkan sama beban. Jangan kita selalu terintimidasi. Aku memang sebegini, tidak bisa berubah. Bisa, Tuhan bisa merubah. Jangan ngomong, aku ini pancet, tidak bisa. Tuhan bilang bisa, asal kita bersama Tuhan. Seperti sapi itu, sapi sama yang pemilik lembu itu kan dikasih ikuk. Tuhan kita di saat ini Tuhan, ya ini Tuhannya. Ini Niko di sini. Kok sebentar di sini kok. Biar ada ilustrasi. Jadi gini, kamu di kanan. Jadi ini ya, Tuhan ini ya, ini saya bukan menuhankan saya. Ini Tuhan Yesus. Ini kita manusia yang penuh kelemahan. Sudah Kristen tapi saya gak bisa. Saya gak bisa ngalah. Saya Tuhan bilang, ayo pasang kuk. Kuk ini kuknya. Jalan gue bareng. Gak kuat. Ayo nangko. Ayo meneh. Tuhan kita seperti itu. Ya, jangan ngomong, aku gak kuat tak nyerah, jangan. Tuhan buat kita. Sehingga orang lihat Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan bangga. Maka apa yang menjadi keinginan kita? Resolusi hidup kita Tuhan yang menentukan. Amin, Tuhan berkati ya. Mari kita berdoa, masih banyak acara ya. Kita satu pujian ya. Pujian apa ya? Ayo gitaris mana ya? Kita pujikan. Ku telah mati dan tinggalkan manusia lama ya. Ada apa ya kalau ini? Ku telah mati. Ya. Ku telah mati. Pejamkan mata yang hafal. Dan tinggalkan. Tak hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Tuhan. Pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Katakan sekali lagi, ku telah mati
telah mati dan tinggalkan. Mari kita bangkit berdiri pelan-pelan. Cara hidupku yang satu keluarga boleh didekatkan ya. Kalau pasangannya mari kita berdoa bersama-sama nanti. Yang suami istri ada dengan anaknya kumpul, taruh dulu multimedia, taruh dulu semua. Tuhan ingatkan saya biar berdoa keluarga demi keluarga. Silakan mari multimedia maju ke depan. Mendekat dengan keluarganya masing-masing. Ku katakan pada mezbahmu Tuhan, kami mau suasana surga ada dalam rumah tangga kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah padaku, jadilah. Mari yang satu keluarga mendekat ya. Yang Kau ingini, jadilah. Sudah? Daku seperti. Mari kau Jinsyang mendekat sama Ci. Ayo yang punya pasangan, tolong kau Ajang. Tanggalkan sound sudah. Tolong. Ya. Gandengan tangan sama keluarganya, saya berdoa dari sini ya. Ayo buat lingkaran sendiri. Lucy gak ada boleh gabung dengan. Ayo silakan. Kongkong sama Iya. Yang suami istri ya gandengan sama pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya sama temennya ya. Mari, Cikli sama siapa? Cikli gabung sama Bostan Cikli. Ayo sini, mari. Ayo sama gandengan ya. Koyan boleh gabung sama siapa? Oh ya sudah. Kau Ican sama istrinya ya. Ya mari ya. Bapak yang di surga, kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Engkau pasti suka Tuhan, lihat rumah tangga kami rukun, bahagia. Saat ini Tuhan, tolong. Mari berdoa. Doakan tiap-tiap keluarga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di awal tahun baru 2022, kami memberkati setiap keluarga-keluarga dari jemaat-Mu Sukowono Tuhan. Kami rindu Mazmur 128 akan terjadi. Kami akan mendambakan keluarga yang bahagia Tuhan. Kau berkati setiap kami para suami menjadi imam di dalam rumah tangga kami. Jadikan kami para istri menjadi penolong anak-anak kami Tuhan. Kau diberkati, menantu cucu kami diberkati Tuhan. Ada suasana surga di dalam rumah tangga kami. Ada keharmonisan, boleh saling menerima Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas setiap rumah tangga kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Engkau. Tidak saling menuntut, ada kasih-Mu mengalir. Ada saling mengampuni, saling mengasihi Tuhan. Kau berkati Tuhan rumah tangga dari jemaat-Mu. Ada kuasa-Mu bekerja Bapa. Berkati Tuhan. Mungkin ada di antara kaum keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau. Kami bersatu hati, kami rebut di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata satu orang diselamatkan, seluruh keluarga kami akan diselamatkan. Kami klaim janji-Mu malam ini dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Berkati Tuhan, berkati mereka semua, berkati. Berkati Tuhan, kami serahkan setiap rumah tangga dari jemaat-Mu GBI Sukowono ini Tuhan. Supaya setiap mereka, pekerjaan mereka, apapun Tuhan, usaha mereka Kau juga akan memberkati. Ada pemulihan, ada terobosan. Tahun 2023 adalah tahun mujizat. Tahun ada kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Setiap mereka boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Berkati Tuhan setiap rumah tangga. Mereka yang sakit juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami akan menerima kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami akan menerima Tuhan pemulihan demi pemulihan dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap keluarga kami. Tutup bungkus seluruh keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Proteksi keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Si Tuhan. Ya, nanti tahun depan seperti ini lagi ya. Harus mudah-mudahan insya Yesus di rumah juga seperti ini doa keluarga. Nah, lama-lama seperempat jam, kalau bisa setengah jam. Paling enak yang ada pemusik ini nih, kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Paling enggak kita rukun, saling sharing ya. Amin, terberkati.